masuk akun bank berrelasi. Tapi kalau cabang nggak ada yang bank pihak ketiga ya. Kalau ada di Dobo itu masih BNI, masih bank berrelasi. Tapi kalau di pusat itu ada bank BCA, itu kita punya bank pihak ketiga. Ini dari akunnya, kemudian ini untuk yang unidentified, unapply dan apply. Seperti tadi aku udah jelasin, sebenarnya aku udah jelasin tadi lupa di tampilin aja slide-nya. Jadi jangan bingung, soalnya kemarin tuh suka ada nanya, Kak aku udah input receipt, tapi aku cek di buku kas bank kok masih belum masuk ya? Masa? Terus aku cek, dia udah input 10 receipt dengan semua yang sama, nominal sama, tanggal, nomor receipt yang sama. Dia input 10 teman-teman. Tapi nggak masuk, karena belum ada satu pun yang dia clear. Aku belum setiap ya, tapi dia belum clear, jadi itu nggak akan masuk ke buku kas bank gitu. Oke. Begitu juga dengan penerimaan yang integrasi seperti penerimaan penjualan di cabang gitu. Nah, listriknya otomatis ya, tapi itu clearnya masih dilakukan oleh kita secara manual. Tapi balik lagi, apa sih patokan kita untuk nge-clear transaksi ini Kak? Harusnya yang pertama adalah listriknya sama. Antara dana yang masuk di RK dan nominal yang ada di listrik itu harus sama. Kalau teman-teman itu input manual gampang ya, tinggal sama aja angkanya. Nah kalau itu dia transaksinya integrasi, teman-teman harus make sure lagi nih kasihnya berapa, dana yang sebenarnya kita tunainya berapa gitu. Kalau nggak sesuai, ya sebenarnya itu teman-teman mungkin bisa melakukan rekonsiliasi dengan Google Socket ya. Karena kan itu yang melakukan penjualannya juga Google Socket ya, bukan teman-teman. Tapi ya kontrolnya dari situ. Yang pertama samakan nominalnya, yang kedua samakan tanggalnya dengan tanggal dana diterima. Mungkin teman-teman kayak misalnya uang masuknya tanggal 1, tapi kan laporannya bulannya udah ini tanggal 30. Jangan kayak gitu, karena mungkin aja sometimes ada yang minta coba rekodnya per 2 minggu, coba misalnya BPK, tapi kan jadi selisih ya. RK-nya ke tanggal 1 tapi per tanggal 20 di cut off masih belum teman-teman input kelihatannya di buku bisa dari kas bank. Jadi yang pertama samakan nominal, yang kedua samakan tanggalnya dengan tanggal dana masuk. Jadi tadi contoh-contohnya harus tanggal dari segi next. Oke, aku lanjut ya. Teman-teman ini semuanya punya akses IBS nggak? Kemarin waktu create DN atau invoice dicatat nggak mereka? Ya, oke. Kita coba ya. Ini aku cobain dulu. Nanti mungkin boleh teman-teman 1 atau 2 dulu coba praktekin juga ke depan. Proses input receipt ya. Nah jadi yang pertama itu adalah receipt method. Sebenarnya ini kalau teman-teman akan aku sempat nge-share yang materi IBS Finance itu isinya sama. Cuman kita nggak baca materi, aku langsung praktekin di sini. Jadi receipt method. Nah ini adalah apa yang apa yang kita tunjuk untuk menginput receipt ini. Bisa diinput dengan kas, bisa diinput rekening A cabang, bisa diinput rekening C. Harusnya di berarti ada penerimaan yang rekening A. Kemudian juga kalau di pusat itu ada 26 rekening, jadi bisa dipilih salah satunya gitu. Nah jadi di sini memang misalnya kalau cabang Bima itu biasanya bisa input 4 digit terakhir ke rekeningnya. Kalau belum hafal mungkin bisa diklik Bima aja, bisa muncul tuh opsi-opsinya tuh. Kita pakainya serwi kan? Iya boleh, berarti bisa di tapi harusnya kalau teman-teman di cabang itu kalau pusat ini kan super user ya, jadi bisa mengakses semua receipt. Tapi kalau teman-teman cuma bisa input untuk tapi ya harus input di kasnya sendiri aja gitu, nggak bisa input buat benar. Kita pakai benar kasih DR kan.
Di sisi metodenya tadi. Kenapa? Iya. Banyak kak. Nggak ada ya? Banyak. Nah, ya betul. Jadi pilihnya giro A. Tes atau giro ya? Transfer. 39 80. Hah? Listrik number. Listrik paper. Cek giro. Nah ini harusnya pakai transfer ini ya teman-teman. Nah ini ketika teman-teman menunjuk akun ini itu secara akun kasnya nanti akan langsung masuk ke yang pertama kalau belum dipilih BDP dulu ya, bank dalam perjalanan, tapi menunjuk ke nomor rekening ini. Tapi kalau dipilih nanti akan masuk ke bank sesungguhnya untuk rekening ini. Kalau di pusat itu ini aku inputnya rekening pusat, teman-teman tetap rekening cabang aja ya. Nah, kemudian setelah kita input date, nah balik lagi ini receipt date ini input sesuai dengan tanggal dana masuk. Misal aku 1 September. Teman-teman boleh input ya, yang penting masih periode open ya teman-teman. Nah bedanya juga ketika teman-teman bisa mau menginput receipt, kan udah close Agustus ya. Nah teman-teman misalnya kayak ada satu transaksi yang terlewatkan, tapi udah butuh closing nih. Solusinya adalah nggak ada. Gimana? Nggak ada. Solusi nggak ada. Karena ya mungkin ada ya, teman-teman bisa input di periode berjalan di periode September, tapi itu tetap tidak akan mempengaruhi laporan di bulan Agustus. Makanya harusnya kalau kerja ya sebelum closing diselesaikan semuanya. Nah ini kita contoh ya, misalnya aku input 1 Agustus biasanya itu dia terus tidak bisa diinput. Jadi ya mungkin kalau memang misalnya sempat terjadi hal-hal seperti ini, ya dibukuin aja di open period. Jadi mungkin di Agustusnya ya digantung di rekonnya teman-teman. Udah semua udah input ke receipt date-nya sampai ke maturity date-nya. WSK. Nah untuk receipt number ini sebenarnya ada aturan baku sih teman-teman, harus menampilkan nomor invoice, harus ini nggak ada. Teman-teman boleh input menggunakan versi sendiri atau mungkin boleh ikut versi dari rekan kerja senior atau yang sebelumnya ya. Tapi yang jelas kalau memang ini adalah tanggung jawabnya di kalian bisa input dengan sesuatu yang menggampangkan gitu loh. Sebenarnya kan kita harap ini itu dia urut ya, misalnya maksudnya kan ada kode tapi urut gitu teman-teman. Kalau memang kode seperti itu mempermudahkan ya teman-teman bisa input. Yang penting nanti kalau ditanya ini ada khusus ini mana receipt-nya, teman-teman bisa ingat gitu. Yang penting mempermudahkan aja, nggak ada aturan baku dari pusat atau SOP receipt number. Tapi kalau di pusat biasanya kita untuk mempermudah proses print dan gampang mengingat, biasanya kita itu karena kan rekeningnya banyak ya di pusat kita biasanya tahun, spasi bulan, spasi nomor rekening, nah barulah kita urutkan dari satu seperti itu di pusat biasanya. Tapi mungkin kalau bicara nanti boleh, sebenarnya kalau di sini boleh full angka, boleh kombinasi, boleh sampai itu aja sesuai dengan keinginannya. Yang penting nanti kalau dicari kan nanti kita akan search ini receipt-nya di pulsa atau bukas, teman-teman bisa ingat aja nomornya gitu. Jam berapa? Tahun, bulan, sampai tahun bulan. Oke, misalnya kita boleh
input nominal receipt sesuai dengan nominal dana masuk dari penerimaan atau kas yang diterima. Misalnya maksudnya 2 juta. Udah semua input nominal receipt. Udah. Kemudian selanjutnya yang mandatory kita isi adalah di additional info di sini. Nah, karena ini receipt standar, kan harusnya dia mau kita teman-teman. Jadi ini yang mandatory sebenarnya penerimaan aja yang diisi. Itu juga penerimaannya teman-teman bisa isi dengan penerimaan piutang nasabah. Atau di search aja kas gitu. Jadi langsung keluar. Oke. Ini. Ya, jadi cara infonya penerimaan piutang nasabah.